Ide khotbah Minggu Prapaskah pertama tahun B. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai 15. Bacaan kedua surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 18 sampai 22. Injil diambil dari Markus 1 bab 12 sampai 15. Kitab Kejadian dalam bacaan pertama menegaskan kesetiaan Allah menempatkan kehidupan manusia dalam sukacita dan kebenaran. Hidup sukacita adalah hidup tanpa hadirnya yang jelek atau yang jahat dan yang salah. Cerita air bah adalah cerita simbolis yang menunjukkan kasih Allah yang membebaskan dunia ini dari yang jelek. Air itu adalah pembersih yang jelek. Allah ingin membersihkan yang jelek agar yang tinggal hanyalah yang baik. Allah yang setia memelihara yang baik itu diungkapkan dalam sebuah perjanjian. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan segala makhluk hidup. Dan perjanjian itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi seluruh dunia dan segala isinya. Isi perjanjian itu adalah bahwa Allah tidak lagi akan melakukan kebinasaan bagi manusia. Rasul Petrus dalam bacaan kedua mengungkapkan kesetiaan Allah untuk yang hidup dan kesetiaan Allah dalam menghidupkan lagi yang terlanjur mati. Yesus mengalami kematian bukan untuk mati, melainkan menghidupkan yang tadinya mati. Petrus berkata bahwa berbuat baik memang berdampak baik bagi kita dan dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang muncul apabila kita berlaku tidak baik. Namun tidak semua hal itu bisa dihindarkan meskipun kita telah berlaku baik. Injil menceritakan bagaimana kesetiaan Yesus kepada Allah ketika dia digodai oleh iblis di padang gurun. Pencobaan di padang gurun merupakan usaha iblis untuk menggoda kesetiaan Yesus kepada Allah. Allah memiliki tujuan dengan mengizinkan Yesus dicobai di padang gurun. Terlihat jelas pada kalimat Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Injil ini mau menampakkan bahwa kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia telah dicobai sebagaimana kita sering dicobai. Sifat manusiawi Yesus memungkinkan dia untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia telah dihadapkan pada kelemahan-kelemahan juga. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui ketiga bacaan ini adalah setialah senantiasa kepada Allah sebagaimana Allah setia mengasihi kita. Yesus senantiasa setia kepada Bapanya walaupun banyak godaan. Kita juga diharapkan setia akan Allah. Sebagaimana Yesus dapat mengalahkan godaan iblis melalui keakraban dan keintimannya dengan Bapa di surga, maka kita pun dapat melakukan hal yang sama. Allah beserta kita dan Ia siap menolong kita dan memberikan kepada kita
kebaikannya serta belas kasihannya. Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengajar kita bagaimana seharusnya kita mengandalkan sepenuhnya hidup kita pada Bapa di surga. Yesus tidak akan tinggal diam sambil berpangku tangan ketika melihat kita jatuh atau gagal. Ia ada di samping kita masing-masing, siap untuk menolong kita dengan kuat kuasanya yang dahsyat dan keakraban serta keintimannya dan kasihnya. Bersama dengan Yesus, kita akan sungguh mengenal apa artinya kemenangan atas iblis dan roh-roh jahat yang senantiasa mengganggu kita. Tanpa rintangan atau cobaan, tidak ada kehidupan berkemenangan. Tanpa godaan, tidak mungkin kita bisa menggenapkan seluruh rencana Allah. Hidup kita bermakna karena ada tantangan hidup atau cobaan hidup. Hidup kita semakin bermakna karena kita tetap mengosongkan diri dan mengisinya dengan kekuatan Allah. Kita senantiasa taat akan petunjuk Allah. Tanpa salib tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Tanpa salib kita tidak mungkin mau melayani, dan tanpa perjuangan hidup kita tidak bermakna. Hidup adalah salib, hidup adalah tantangan dan godaan, dan semuanya bermakna jika kita tetap mengandalkan Allah. Semoga dalam masa prapaskah ini semakin kita rasakan Allah yang senantiasa hadir dalam diri kita, dan semoga kita semua mengandalkan kekuatan Allah dalam seluruh godaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberkati.